anak-anak, selamat pagi. Minggu lalu sudah selesai ya kita PTS-nya dan hasilnya semoga saja baik, nanti akan disampaikan ke orang tua. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hukum Newton. Tolong diperhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, dan percepatan. Saat ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada 3 ya anak-anak. Hukum Newton yang pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang pertama itu adalah untuk mempertahankan kedudukan. Sigma F sama dengan 0, benda akan tetap diam. Kemudian hukum Newton yang kedua, sigma F sama dengan M kali A, di mana M itu adalah massa, ingat satuannya kilogram, A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Dan di hukum Newton yang ketiga itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Untuk hukum Newton yang ketiga ini contohnya adalah saat kalian mendayung perahu. Nah, ketika kalian mendayung perahu, mendayung ke arah belakang, maka perahu yang akan kalian kendarai itu akan bergerak ke depan. Ya, itu untuk ada aksi dan jadi ada reaksinya. Kalau untuk hukum Newton yang kedua, ketika kalian memberikan gaya pada sebuah benda, maka benda itu akan bergerak, sehingga benda itu akan menimbulkan suatu percepatan. Tapi kalau untuk hukum Newton yang pertama, jika dikenai benda atau jika dikenai gaya, dia akan tetap diam, mempertahankan kedudukannya. Maka sigma F sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan belajar tentang gaya. Gaya atau force atau F ya. Nah, karena gaya ini itu adalah besaran vektor, maka dia itu punya nilai dan arah. Kita sepakati ya Nana, kalau gayanya ke arah kiri, maka kita simbolkan dengan nilainya min atau negatif. Tapi kalau kanan, berarti disimbolkan dengan tanda plus. Jadi arah gaya itu misalkan yang pertama, searah. Ya, searah misalkan Dani mendorong sebuah benda yang mempunyai massa 5 kg. Nah, ini Dani. Dia dorong dengan gaya sebesar 10 Newton. Kemudian ini kan didorong, kemudian ditarik oleh siapa ya? Angel. Dengan gaya sebesar 15 Newton. Berapakah percepatannya yang dialami oleh benda ini? Berapa A-nya? Perhatikan baik-baik, karena ada percepatan, maka kita menggunakan rumus untuk yang hukum Newton kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Dilihat, sigma itu adalah artinya resultan. Resultannya kita lihat, Dani ke arah mana? Kanan, oke betul. Angel ke arah mana? Kanan. Karena sama-sama ke kanan, berarti dijumlahkan. Tulis saja gayanya Dani ditambah gayanya Angel. Ya, masanya diketahui di soal 5, percepatannya kita belum tahu berapa. 10 ditambah 15 adalah 25 Newton. Sama dengan 5 dikali A. Jadi kita dapat peroleh nilai A berapa? Oke, good. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Jangan lupa ya, Nana satuannya 5 meter per sekon kuadrat. Ini kalau gayanya searah. Bu, bagaimana kalau gayanya berlawanan arah? Oke, sekarang kasusnya kalau kita berlawanan arah. Misalkan kalau berlawanan arah, ini ada benda sebesar 5 kg, sama ya.
Ternyata benda ini ditarik sama Brian. Nah, karena Brian besar, dia punya gaya sebesar 25 Newton. Nah, kemudian ini narik lagi, nggak mau kalah si Mighty. Nah, Mighty nggak mau kalah, tapi ternyata gaya yang dia timbulkan hanya 10 Newton saja. Berapakah percepatan bendanya? Sama ya Nana. Kalau ada percepatan, kalian selalu tuliskan sigma F sama dengan M kali A. Ya, dimana sigma ingat tadi adalah resultan. Brian ini ke arah mana? Kiri. Oke, kalau ke kiri tadi tandanya kita sepakati apa? Min. Berarti min 25 Newton. Mighty ke arah mana Mighty? Kanan. Berarti tandanya plus 10 Newton sama dengan massa 5 kali A. Min 25 ditambah 10 jadinya berapa? Min 15 Newton sama dengan 5A. Berarti A sama dengan min 15 per 5. Berapa? 3 min 3 meter per sekon kuadrat. Tanda min di sini adalah menentukan arah. Kalau tadi ini ketemunya plus, ini min. Nah, artinya min yang punya tanda min tadi siapa? Brian. Oh, berarti arahnya adalah ke kiri. Karena ini tanda plus, berarti artinya arahnya kemana? Ke kanan. Oke, sudah paham anak-anak? Dipahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya nak. Kalau misalkan gayanya tegak lurus. Jadi misalkan F1 ini sebesar 3 Newton ke atas. F2-nya sebesar 4 Newton ke kanan. Berapakah resultannya? Nah, kalau searah tadi kan tinggal dijumlahkan. Kalau berlawanan berarti dikurangkan. Nah, kalau tegak lurus gimana resultan gayanya sigma F-nya? Oke, berarti sigma F-nya itu adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, ini langsung ini ya Nana. Nanti kalau membentuk sudut akan beda lagi. Nah, itu pakai kosin. Nah, kalian nanti pelajari ketika kalian SMA. F1-nya di sini berapa? 3. 3 kuadrat ditambah F2-nya 4 kuadrat. Berarti akar 9 ditambah 16 sama dengan akar 25. Akar 25 berapa? 5 Newton. Ini untuk sigma F-nya. Oke, lanjut lagi anak-anak. Kalau sekarang bendanya diam. Apakah ketika benda diam itu jadi diam, apakah benda itu punya gaya? Ya, ingat konsep tadi, benda tetap diam atau mempertahankan kedudukan. Berarti dia masuk ke hukum Newton yang pertama, yaitu resultan gayanya sigma F-nya sama dengan 0. Ya, lah kalau 0, terus gaya yang bekerja pada benda ini apa kira-kira? Kayak dulu waktu kelas 7 kalian belajar yang namanya adalah gaya berat yang dimiliki oleh benda. Gaya berat. Atau karena bahasa Inggrisnya berat itu adalah weight ya. Maka simbolnya W kecil. Nah, ada gaya berat. Jadi seperti kita berdiri di bumi ini, kita punya gaya berat. Gayanya beratnya adalah ke bawah. Nah, ini sebagai W-nya. Dan ketika kita berdiri, kita kan tetap mempertahankan posisi kita. Nggak mungkin kita jatuh.
Maka ada yang namanya lawan dari gaya berat itu adalah gaya normal. Arahnya selalu berlawanan dengan gaya berat. Nah, berarti kalau sudah ada seperti ini, kalau ditanya berapakah gaya normal yang bekerja pada benda ini? Nah, kalian bisa tahu ya, sigma F sama dengan 0. Sigma F-nya, ingat konsepnya, kalau ini berarti arahnya berlawanan atau searah? Berlawanan, yang satu ke bawah, yang satu ke atas. Kenapa bisa bilang berlawanan? Kalian lihat anak panahnya ini. Ya, pucuknya anak panah dilihat, ujungnya. Untuk menyatakan arahnya, mau ke kanan, mau ke kiri, mau ke bawah atau ke atas, dilihat anak panahnya. Berapakah W-nya dulu? Kita harus cari W-nya dulu. W-nya gaya berat. Ingat, W itu adalah massa kali gravitasi, karena berat itu selalu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Di mana nilai gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon kuadrat atau berapa? Ingat enggak? Ada yang masih ingat atau lupa? Atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Di soal massanya 5, gravitasi kita ambil yang bulat dulu aja ya. Berarti 50 Newton. Kalau sudah masuk gaya pasti satuannya adalah Newton. Oke. Kalau kita sudah ketemu gaya beratnya, berarti kita bisa nyari gaya normalnya ya. Dilihat sigma F. Gaya yang bekerja pada ini apa saja? N, ya. N berlawanan arah, berarti min W sama dengan 0. Ingat, sigma F sama dengan 0. N-nya kita cari, W-nya 50 Newton sama dengan 0. Berarti gaya normalnya adalah 50 Newton. Oke, sampai sini paham anak-anak? Kalau sudah paham, nanti Ibu akan berikan latihan soal. Oke, terima kasih anak-anak untuk perhatiannya. Selamat belajar, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.